Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur masih diberi nikmat oleh Allah yang banyak insyaallah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita menjadi orang-orang yang termasuk di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meninggal dengan dimudahkan berada di atas sunnah-sunnahnya dan insya Allah mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Sebagaimana doa-doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah ya rabbal alamin. Insya Allah malam hari ini saya masih melanjutkan kajian yang kemarin, karena saya khawatir jenengan belum sepenuhnya paham. Sebagaimana saya sampaikan, saya belajar hadis ini itu mungkin 1 semester nih, dan dengan banyak sekali guru, karena memang ini persoalan akidah dan ini penting kita pahami di setiap akhir tahun datang kepada kita, insya Allah. Masih ingat kemarin kita mempelajari tentang hadis nomor 4 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh ini, karena ini soal yang berat, tidak mudah dipahami. Saya khawatir kalau dengan dengarnya separuh-separuh nanti pemahamannya tidak sempurna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jarang-jarang hadis diawali dengan kata-kata wa huwa shadiqul masduq. Wong asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah shadiqul masduq, sudah jujur dan terpercaya. Sepindah malih berarti konten dari hadis yang mau disampaikan ini adalah hadis yang berpotensi untuk disikapi oleh pendengarnya yang menyampaikan tidak jujur atau tidak terpercaya. Makanya dikatakan wahwa shadiqul masduq. Karena memang persoalan konten hadis ini itu memang sesuatu yang mungkin di 1400 tahun yang lalu berat sekali, bahkan sampai hari ini pun. Menikah ketika Rasulullah menyampaikan, inna ahadakum, sungguh satu di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummih, proses penciptaannya adalah arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu dalam bentuk bercampurnya sperma sama ovum, 40 hari. Kemudian summa yakunu alaqah, mislu dzalik, kemudian dalam bentuk alaqah, dalam bentuk segumpal darah yang basah, itu juga mislu dzalik, semisal itu, berarti 40 hari juga. Kemudian summa yakunu mudghah mislu dzalik, kemudian dalam bentuk segumpal daging juga 40 hari. Berarti totalnya 120 hari alias 4 bulan. Dan ilmu kedokteran hari ini membuktikan memang demikian keadaannya, bahwa mulai bergerak, mulai diberi nyawa, roh itu setelah 120 hari. Summa yursalu ilahil malak, kemudian diutus kepada segumpal daging itu malaikat, fayanfu fi ruh, kemudian ditiupkan kepada segumpal daging itu roh. Kemudian ini yang menjadi poin pembahasan kita,
wa yu'maru bi kemudian ditetapkan kepada segumpal daging yang sudah dititipkan roh itu bi arba'i kalimah, dengan 4 ketetapan, yaitu bi kajbi rizkihi, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya kapan meninggal, dengan cara apa, di mana, siapa yang menguburkan, tempatnya di mana, sudah lengkap. Wa amalihi, bahkan amal-amalnya pun sudah dicatat. Kemudian wasyakiyun au syaidun, akan menjadi orang yang sengsara atau bahagia, akan menjadi penduduk sorga atau neraka. Ini Rasulullah sampaikan demikian. Nah, Bapak Ibu sedaya, mungkin sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, mungkin jenengan berpikir, lantas kalau begitu untuk apa kita beramal? Wong sudah ditetapkan seluruhnya. Ini apa nggih? Logikanya kan begitu nggih. Jenengan mesti mikir, lah nek wis ditulis kabeh, bakal surga apa neraka pun ditulis kabeh lah, terus ngopo awake dhewe beramal? Maka Bapak Ibu sedaya, saya ajak jenengan malam hari ini dengan pemahaman yang mudah-mudahan purna, karena ini butuh pemahaman yang dalam. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau sudah begitu adanya, kenapa kita tidak bersandar sama tulisan itu, nggak bersandar sama kitab itu? Wong yo sudah ditulis seluruhnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, i'malu, beramalah. Ini kata kuncinya nih Bapak Ibu. Jangan perhatikan. Kata kunci dari pembahasan hadis ini adalah kita tetap disuruh beramal. Kata Rasulullah, tetap beramalah, karena setiap orang, sekali lagi, setiap orang akan dimudahkan menapaki garis takdirnya. Coba jenengan resapi benar-benar bahwa setiap orang akan dimudahkan mengikuti garis takdirnya. Kalau memang takdirnya kebahagiaan alias sorga, maka nanti Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan-amalan penduduk sorga. Sangat dipahami Bapak Ibu. Kalau memang jenengan jatahnya sorga, nanti jenengan akan dimudahkan untuk beramal terhadap amalan-amalan ahli sorga. Contoh, ngaji yo ringan, duduk di majelis ringan. Kita sudah bahas keutamaan bermajelis sangat-sangat banyak. Di antara ibadah yang tanpa rukun sudah dapat pahala full, ya hanya majelis. Sholat harus dengan syarat dan rukunnya. Kalau nggak terpenuhi syarat rukunnya, maka hanya dapat pahala yang tidak sempurna. Tapi ngaji, jenengan duduk mendengarkan, pahalanya sempurna walaupun tidak paham. Kemudian banyak ibadah-ibadah yang dimudahkan oleh Allah. Nanti jenengan di rumah sempatkan membuka tafsir surah Al-Lail mulai ayat kelima, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jenengan nanti sempatkan buka tafsir surah Al-Lail mulai ayat kelima untuk melengkapi pemahaman ini, karena nggak mungkin dibahas sempurna di sini. Sekali lagi, adapun orang yang berbahagia nantinya, maka dia akan dimudahkan dengan amalan yang membuat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau orang yang jatahnya neraka, maka dia akan dimudahkan untuk menapaki jalan menuju neraka. Delalai kok yo, misalnya ngapunten, misalnya dia hibah, banyak pendukungnya, dimudahkan di dalam keburukan. Berzina, orang mesti ngerti, begitu. Kemudian melakukan hal-hal yang buruk, kok yo gampang. Ini hati-hati. Kalau jenengan kok melakukan perbuatan yang keliru, kok diroso gampang, itu hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk yang syakiyun. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang bakal menjadi penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka kemarin saya sampaikan untuk takribul faham. Keterangan ini untuk memberikan pemahaman kepada panjenengan bahwa Bapak Ibu sedaya, sebagaimana saya terangkan dulu
Saya dulu belajar di teknik kimia, tugasnya adalah PPK, perancangan pabrik kimia. Maka tugas saya adalah membuat raw material, barang yang belum apa-apa, diproses, kemudian jadi produk. Setelah jadi produk, saya bertugas untuk bagaimana ini ada pasarnya tidak, sampai artinya jatuh ke tangan konsumen. Demikian perancang yang betul. Kebayang boten kalau saya merancang hanyalah bikin pabrik saja, bar niku ora urusan. Oke, barang kuwi arep dibuang opo ora urusan. Yang penting saya bikin pabriknya. Ini kan perancang yang keliru, nggak sempurna. Kemudian seorang perancang kereta api, sepindah malih saya ulangi, maka dia akan merancang kereta apinya, kemudian juga sekaligus merancang relnya. Gini bang, lah gawe kereta api nek ora ono rele terus kepilih melaku. Gini bang, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Seorang perancang kereta api dia buat sebaik mungkin, seahsan mungkin, sebagus mungkin agar tidak terjadi gangguan. Kemudian dibuatkan jalannya, kemudian dibuatkan stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, sampai kemudian ada stasiun akhir. Stasiun akhir itulah tujuan akhir dari kereta itu. Bukan mungkin kereta kok muter-muter terus, bukan enten pole. Tidak bang. Maka dia dirancang, oh kereta ini jalannya lewat sini, nanti terakhirnya di stasiun ini. Kereta ini dirancang untuk rel yang ini, berakhir di stasiun ini. Demikian Allah merancang kita. Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita yang paling ahsan. Kita tuh makhluk Allah yang paling bagus. Kemudian karena Allah perancang yang baik, Allah tuh maha pencipta, maka ciptaannya sempurna. Maka kita sudah diberi jalan hidup sampai titik akhirnya Allah sudah tahu di mana. Apakah kita akan di stasiun yang bernama neraka atau surga? Allah sudah tahu. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Allah pasti tahu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah perancangnya. Persoalannya kita tidak tahu. Gina bang, gina bang. Nanti kalau jenengan memahami ini mungkin jenengan akan, oh iya ya, mudah sekali ternyata. Karena kita tidak tahu, maka kita disuruh beramal. Kita tidak tahu akhir kita di mana, maka kita disuruh beramal yang jikalau kita di atas amal yang baik sampai titik akhir kita beramal baik, maka kita berakhir di sorga. Sebaliknya kalau kita kok dimudahkan di dalam amal buruk sampai akhir meninggal, kita di neraka jahanam, naudzubillah. Sampai di titik ini sangat dipahami ya, bahwa perbuatan baik mengantarkan orang ke sorga, perbuatan buruk mengantarkan orang ke neraka. Nah, kemudian kemarin kita bacakan ya, di akhir hadis dikatakan demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kemudian kata-katanya ini berat. Ini yang pembahasan kita malam hari ini insyaallah. Inna ahadukum layak malu bi amali ahlil jannah. Sebagian kita akan beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Kemudian hatta sampai mayakunu bainahu wa bainaha ila dira, sampai jarak antara seseorang itu dengan surga ila dira, tinggal sejengkal saja. Saking apike amale, fayasbiqu alaihil kitab, tapi orang ini terdahului oleh kitab bahwa dia adalah penduduk neraka jahanam, naudzubillah. Nanti saya terangkan biar jenengan jangan bingung ya. Sekali lagi jangan menyimpulkan dulu. Kemudian maka dia di akhir dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang, wa inna ahadakum, sungguh di antara kalian layak malu bi amali ahlil nar, jenengan berbuat dengan perbuatan ahli neraka. Apa sing elek-elek dilakoni kabeh. Nggih. Kemudian jarak antara dirinya dengan neraka tinggal ila dira, tinggal sejengkal. Tapi dia terdahului oleh kita bahwa dia penduduk surga. Maka di akhir masa kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dan dia masuk ke surga. Bapak Ibu sedaya, coba jangan perhatikan dengan seksama ini.
Ternyata kesimpulannya sama. Seseorang yang ingin ke surga itu harus diakhiri dengan perbuatan baik, amal soleh. Lagi yang rajin sholat saja, kalau nggak komitmen nanti di akhir berbuat buruk bisa ke neraka, gitu bang. Sebaliknya, orang yang berbuat jelek ingin masuk surga harus diakhiri dengan perbuatan baik. Wong elek untuk syarat masuk surga, ternyata dia dirubah oleh Allah dulu menjadi orang beramal soleh. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang kita ambil, bahwa ternyata sebidah malih untuk mengantarkan kita ke surga, maka akhir dari kehidupan kita harus dengan amal soleh. Lantas pertanyaannya, kejadian tadi bagaimana? Kok ada orang berbuat baik, ujungnya kok elek masuk neraka? Elek berbuat baik masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian, ini dikisahkan dalam banyak kisah, masya Allah. Suatu ketika sahabat berjihad fisabilillah, berperang bersama Rasulullah. Kemudian salah seorang sahabat melakukan sebuah kegiatan fisabilillah yang sedemikian rupa. Salah seorang, saya tidak katakan sahabat karena ini berakhir dengan suul khotimah. Sampai sahabat yang lain mengatakan tidak ada yang berpenampilan lebih baik hari ini dibandingkan si fulan. Saking apike perangi, pemberani, berhasil menumbangkan banyak lawan. Kemudian ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya si fulan penduduk neraka jahanam. Maka sahabat berpikir, bagaimana mungkin orang yang seperti itu menjadi penduduk neraka jahanam? Penasaran, diikutilah orang ini dalam perangnya. Dia ngapa-ngapain diikuti terus ini. Sampai di ujung peperangan, orang ini terkena tombak beberapa, nggak kuat menahan rasa sakit, ditusukkan dia, sehingga dia berakhir dengan su'ul khotimah. Dia berakhir dengan bunuh diri, naudzubillah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, lah kok iso? Kok bisa orang yang terlihat baik di ujungnya buruk? Ini yang namanya ibadah qalbiyah, Bapak Ibu sekalian. Yang terlihat oleh jenengan di orang-orang yang bisa jenengan nilai adalah ibadah lahiriah. Lahirnya rajin sholat, lahirnya rajin sedekah, lahirnya berbuat baik sama tetangga, tetapi hatinya bukan untuk Allah. Dia datang ke masjid karena ingin dinilai orang alim, dia berbuat baik karena memang ingin dinilai oleh yang lain bahwa dia adalah memang orang baik. Maka jangan ingat ketika Imam Bukhari sampai pingsan meriwayatkan satu hadis, yang hadis ini menerangkan 3 pemantik neraka jahanam. Siapa saja itu? Yang pertama digeret ke neraka jahanam, justru yang pertama siapa? Ahli sedekah. Ahli sedekah, tetapi sedekahnya tujuannya bukan lillah, bukan karena Allah. Dia bersedekah karena ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Kemudian yang kedua, ahli Quran. Kenapa masuk neraka jahanam? Karena dia belajar tentang Quran bukan untuk lillah, bukan untuk Allah, tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang qori. Juga demikian juga orang yang jihad fisabilillah seperti tadi, berujung neraka jahanam karena apa? Karena dia ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, dan semua didapatkan di dunia orang-orang ini. Maka Bapak Ibu Sedoyo, setiap ibadah kita di dalam agama ini selalu menghadirkan ibadah lahiriah dan ibadah batin. Maka kita di kitab Ushul Salasah kita belajar tentang anwaul ibadah, 15 jenis-jenis ibadah yang semua dibahas itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi orang-orang yang kasus seperti tadi itu, orang yang niatnya bukan karena Allah, sehingga di ujung waktu hidup dibuka oleh Allah, dia untuk siapa ibadahnya, maka di akhirnya dia diterangkan apa adanya.
Maka innamal a'malu binniyat, pertama, semua amal itu bergantung kepada niatnya. Dia mendapatkan berdasarkan niatnya. Dan ada satu hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung ke akhirnya, Bapak Ibu sedaya. Sebagaimana saya ceritakan, ada orang dohirnya baik, dia kepala sekolah, jadi kepala sekolah lama, ujung waktu pensiun, na'udzubillah, masuk penjara gara-gara memperkosa anak 7 tahun. Subhanallah, dia mati di penjara. Berarti kalau kita tarik ke hadis ini, orang ini dulu ketika melaksanakan semua pekerjaannya bukan karena Allah, bukan karena Allah. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami nggih? Jenengan sudah bisa punya bayangan nggih bahwa ternyata untuk masuk surga tetap ujung-ujungnya harus beramal soleh. Itu poinnya sebenarnya nggih. Itu poinnya. Karena yang berbuat jelek-jelek pun untuk ditarik ke surga terakhirnya harus beramal dengan amal soleh. Nah, buat kita yang sudah rajin insya Allah, jenengan yang sudah rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin sholat suruh, duduk di majelis, jenengan jangan terlalu saya sudah pasti masuk surga kok. Nah, berarti kesombongan. Na'udzubillah. Kita duduk di sini sama-sama karena ingin menghilangkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Sebagaimana hadis yang disebut Rasulullah, bada'al islamu ghoriban. Islam itu dulu ketika datang dikatakan aneh. Fasaya udukama bada'al ghoriban, akan datang suatu masa lagi nanti Islam dikatakan aneh. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang dikatakan aneh pada waktu itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Islam dikatakan aneh? Saking banyaknya orang Islam gak paham syariat Islam itu. Nggih? Bayangkan, saya pakai jenggot seperti ini misalnya, ini ngopo koyo wedhus. Ini jadi masalah. Nih, ada orang pakai celana congklang misalnya, ngopo kebanjiran. Ini orang Islam sendiri yang begini, padahal dalilnya sahih. Maka sekali lagi, fasaya untuk kama pada Islam itu akan datang lagi nanti di akhir zaman, dikatakan aneh. Saking tidak pahamnya orang Islam terhadap Islamnya. Maka Bapak Ibu sedaya, semua niatkan karena Allah, semua niatkan karena Allah. Yang dengan demikian insya Allah kita sampai di ujung waktu menjelang ajal kita di atas amal soleh. Kira-kira saya dipahami mboten Pak Andri sampai di sini? Insya Allah sakit gitu. Intinya Bapak Ibu sedaya, hadis yang barusan kita baca adalah kebaikan membawa ke surga. Ning sing wis berbuat apik ya ojo sombong-sombong banget lah. Saya udah ke masjid, kamu belum ke masjid, saya mah surga kamu neraka. Enggak begitu maksudnya. Sebaliknya yang lagi jelek-jelek jangan putus asa bahwa kalaupun jelek saya masih bisa diampuni oleh Allah kalau nanti di ujung saya berbuat baik. Ada orang tanya di Gunung Sempu ke saya sambil ngelucuk pertanyaannya, Ustadz, enak ya yang kedua? Enak yang kedua itu berbuat elek ujungnya apik masuk surga. Gini oke. Jadi kan kalau boleh milih yang kedua kan? Orang ibadah orang nomor ujung-ujungnya apik lebih surga. Bisa milih seperti itu. Persoalnya kita nggak bisa milih Bapak Ibu sedaya. Coba jenengan sekarang berbuat elek mati ketika dalam kondisi jelek, neraka jahanam, na'udzubillah. Maka pilihan kita adalah berbuat baik sampai di ujung menjelang ajal dalam kondisi amal soleh. Maka dari hadis ini pula kita mengatakan kita tidak menjudge orang yang sekarang masih buruk, tapi juga jangan membanggakan diri ketika sudah rajin. Misalnya na'udzubillah ada WTS. Jangan dijudge, dia pasti neraka jahanam. Enggak begitu Bapak Ibu sedaya. Allah tuh maha pengampun, ampunannya sangat luas. Sebaliknya, orang yang sudah rajin jangan saya pasti surga. Enggak begitu. Intinya kita disuruh terus di atas perbuatan baik sampai datang ajal menjemput kita. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu? Insya Allah sakit gini? Ini sudah seterang-terangnya insya Allah. Jadi Bapak Ibu sedaya, dari hadis ini pula kita tahu bahwa kalau kita kok sekarang
dimudahkan untuk berbuat buruk, nggih. Gawe sing elek-elek kok sukses, nyolong sukses, nggih. Berbuat elek-elek kok sukses, hati-hati. Kita berada di rel yang keliru. Maka Bapak Ibu sedaya, di dalam surah Al-Lail itu, nggih, ayat kelima itu menerangkan, nggih, fa amma man a'ta wattaqa, nggih. Kata Allah, adapun orang yang memberikan hartanya, dia bersedekah dan bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang pahala besar berupa surga. Ini orang soleh ciri-cirinya adalah mengharapkan betul surganya Allah. Zaman sekarang ada orang yang mengatakan surga emang ono. Pahala endi pahala bentuke kaya apa? Bayangkan ada orang begitu kan nggih. Buktinya orang zaman sekarang lebih suka yang cash. Andi masjid ini setiap yang datang sholat dikasih 500.000 penuh, Pak. Enggak 500.000, 100.000. Sholat maghrib 100.000, isya 100.000 penuh di sini insya Allah. Karena kecenderungannya orang suka dengan yang cash. Maka sini disebutkan wasaddaqa bil husna. Orang yang membenarkan betul bahwa perbuatan baik akan berbuah surga yang kenikmatannya tanpa batas. Maka kemudian dikatakan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sekali lagi, kalau memang dia sudah di rel surga, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dimudahkan oleh Allah. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang anil bir wal ism. Apa itu kebajikan? Apa itu dosa? Rasulullah jawab, di antaranya dosa adalah mahaka fisodrik, apa-apa yang membuat hati kita tidak tentram, wakarita ayatolia alinas, dan apa-apa yang kalau kita buat kita ingin orang lain nggak tahu, itu dosa. Ya Bapak Ibu sedaya, kalau memang jenengan relnya menuju surga, berarti biasa sholat rapi, biasa duduk di majelis, biasa hal-hal yang baik, kemudian keluar dari rel sesekali jenengan tiba-tiba kok sholatnya males, lingguh neng majelis males, berbuat baik sama tetangga males, pasti nggak nyaman karena bukan di rel tujuan jenengan. Saya dipahami sampai di sini? Saya dipahami nih Pak? Jenengan memang biasa calon penduduk surga nih, rajin yang baik-baik, tiba-tiba berbuat elek, pasti hatinya nggak tentram. Maka Rasul sebutkan mahaka fisodrik, nopo-nopo yang membuat panjenengan nggak tentrem, itu dosa. Sebaliknya orang-orang yang calon penduduk neraka jahanam, naudzubillah, dasar sukanya berbuat jelek, zina dan lain sebagainya, ketika dia berbuat baik kadang-kadang nggak tentrem. Kon ngaji ora betah, klesat pengen gak rampung kapan to iki. Kemudian dia balik lagi kepada yang buruk-buruk itu dan dia berakhir dengan keburukan, naudzubillah. Sekali lagi, ketetapan atas takdir ini membuat kita justru lebih bersemangat di dalam beramal soleh, Bapak Ibu sedaya. Nah, ketetapan takdir yang 4 ini ditulis di catatan malaikat, namanya takdir umri. Karena ada takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz yang tahu hanya Allah, maka ada istilah takdir bisa berubah dengan doa, takdir bisa berubah dengan silaturahmi. Maksudnya takdir yang ini nih, takdir yang barusan kita sebut nih. Malaikat mencatat, oh si fulan tanggal sekian dan sekian akan celaka. Kemudian si fulan itu berdoa, maka karena doanya dirubahlah catatan. Tetapi si fulan berdoa di Lauh Mahfuz sudah ditulis, maksudnya sangat dipahami. Mudah-mudahan sangat dipahami. Ini berat, tapi mudah-mudahan sangat dipahami. Jadi catatan takdir enten sekawan nih Bapak Ibu sedaya nggih. Di Lauh Mahfuz, di catatan malaikat yang barusan kita bahas, kemudian takdir tahunan yang dicatat di setiap malam qadar, dan takdir harian setiap sepertiga malam akhir. Makanya kita disuruh bangun tegak malam karena apa? Karena kita sedang dicatatkan takdir harian kita, Bapak Ibu sedaya. Kita berharap mendapatkan kebaikan di hari itu. Maka Bapak Ibu sedaya,
Saya kira untuk pembahasan hadis ini saya cukupkan nggih. Nanti kalau ada pertanyaan masih bingung jenengan saged tanya lebih jauh nggih. Intinya adalah perbuatan baik mengantarkan ke surga, perbuatan buruk mengantarkan ke neraka. Lebih tepatnya begini, perbuatan baik, amal baik akan mengundang rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah akan membuat kita ke surga. Perbuatan buruk akan mendatangkan murkanya Allah, yang murkanya Allah itu membuat kita ke neraka. Jadi lebih tepatnya begitu. Karena kita tidak masuk surga dengan amal kita, bukan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mengundang rahmat Allah adalah amal soleh kita. Jadi mulai hari ini nanti tahun depan sudah berubah tahun, kita bertekad saya ingin sisa waktu ziyadatan li fi kulli khair. Doanya Rasulullah. Rasulullah berdoa wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau saya masih dikasih hidup, kata Rasulullah, ziyadatan li, tambahan terhadap kebaikan. Jangan kita tambah umur seminggu kok tambah elek, tambah rajin ngaji, tambah sholatnya berantakan. Ini masalah. Ini doanya Rasulullah. Maka di antara closing dari hadis ini adalah doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini, tetapkan diri ini agar selalu di atas jalan agama ini sampai ajal menjemput kita. Dan itu doa yang salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jangan sampai lepas doa itu. Antara adzan dan iqamah kita berdoa, Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, dan yang semisal itu. Doa-doa besar antara adzan dan iqamah. Karena kita berharap semua yang kita doakan saat itu diterima oleh Allah. Karena memang doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Nah, Bapak Ibu sedaya, sisa waktu saya gunakan untuk menerangkan sedikit tentang sholat kita, Bapak Ibu sedaya. Karena ini akhir tahun, saya berharap di antara amal soleh yang tadi mengundang rahmatnya Allah adalah sholat kita. Sholat kita. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim menyampaikan lil abdi baina yadayillahi mauqifan. Jadi nanti kita itu akan bertemu dengan Allah dua kali. Satu di dunia yaitu fi sholat, yang satunya nanti di akhirat yaitu ketika yaumul liqaihi, kita akan bertemu ketika dihisab oleh Allah. Kemudian dikatakan faman koma bihaqil mauqifil awal, sing sinten kemawon pertemuan awalnya baik dengan Allah, berarti sholatnya orang remeh ke, sholatnya tenanan, sholatnya khusyuk, maka nanti di pertemuan kedua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan jenengan masuk ke sholat, Allahu Akbar, sudah tahu betul, oh takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya boleh. Mau entuk omong-omongan, sekarang sudah nggak boleh. Takbiratul ihram itu ibarat startnya kita. Ada ruang antara takbiratul ihram sampai salam pertama itu untuk Allah saja. Karena siapapun yang tidak meremehkan di pertemuan itu, ingat kita sholat sedang bertemu dengan Allah, maka nanti pertemuan kedua akan mudah, janji Allah begitu. Maka pastikan kenyamanan di dalam sholat. Sebagaimana ketika perang Honda, menggali parit sedemikian banyak, hampir sekian banyak jumlahnya, 1 bulan saja persiapannya. Rasulullah ketika kemudian menggali parit, ketika sangat capek, apa perintahnya? Arih Nabi sholat ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat wahai Bilal. Jadi kalau kita betul-betul sholatnya khusyuk, paham dengan yang diucap, sholat itu jadi istirahat kita, Bapak Ibu sekalian, dari kerutan dunia. Jadi kalau sholat kok belum menghasilkan seperti itu, masalah sholat kita. Maka dikatakan wa minal laili fasjud lahu, di sebagian malam, Bapak Ibu sekalian, ini akhir tahun saya ingatkan, berdirilah
Wasabbihu lailan tawila. Berdiri kalau bisa panjang di sebagian malam kita. Maka orang-orang soleh itu tidur setelah sholat isya. Rasulullah bangun sebelum jam 12. Sholat panjang sampai menjelang subuh. Kemudian Rasulullah rebah-rebahan, tidak tidur menjelang subuh, rebah-rebahan, kemudian berangkat sholat subuh. Kita sudah sepuh Bapak Ibu Sedoyo, sudah selesailah dengan dunia, insya Allah panjenengan semua sebagian besar. Jadikan sisa waktu umur begitu cara hidupnya. Ini pula cara hidup moro sepuh saya yang sudah 87 tahun. Mungkin sudah 15 tahun terakhir ini beliau hidupnya begitu. Jam 12 sudah bangun, sudah zikir sampai pagi, Masya Allah. Karena apa? Agar sisa hidup itu benar-benar kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan akhirnya amal soleh ketika menjelang ajal. Sudah pensiun mungkin sebagian jenengan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk seperti itu? Yang muda-muda tentu saja keberuntungan kalau bisa melakukannya sedemikian. Kesuksesan tentu diperoleh dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jenengan sekarang hadir di sini dimudahkan, mudah akses ngajinya, bersyukurlah, manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Kita tahu babul ilmu qoblal qauli wal amal. Kata Imam Bukhari, menjadi bab sendiri di Sahih Bukhari. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Bab tentang ilmu sebelum kita sholat. Bab tentang ilmu sebelum kita zakat. Bab tentang ilmu sebelum kita berumah tangga. Bab tentang ilmu sebelum kita dagang. Bab tentang ilmu sebelum kita melakukan sebuah akad-akad. Semuanya harus dilatar belakangi dengan ilmu. Karena ilmulah yang akan mengantarkan kepada keimanan kita. Yang janji Allah adalah surah Ibrahim 27, yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sing sinten kemawon beriman kepada Allah, amanu, yang iman itu didahului oleh ilmu, maka Allah berjanji dengan qauli sabit, kalimat yang kokoh, yaitu ketika menjelang meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika dibangkitkan di kubur, ditanya dengan 3 pertanyaan, semuanya sukses menjawab. Itu yang kita harapkan. Ingat-ingat bahwa kuburan itu adalah terminal awal kita untuk menuju akhirat. Siapapun yang berhasil di terminal awal itu, kata Rasulullah, maka dia akan dimudahkan sampai ke sorga, insya Allah. Nah, itu mungkin itu yang disampaikan malam hari ini. Saya kira itu langsung ditutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.